Selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya. Sebab Tuhan beserta kita, sumber kekuatan dan pengharapan. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib atas hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Persiapkanku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ya Tuhan, tanpa Engkau menyertai kami tak berani melangkah sendirian. Oleh sebab itu, tolonglah kami. Pimpinlah setiap langkah demi langkah kami. Tuntun kami. Engkau Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan ini, yang tidak mudah untuk kami lalui. Tetapi kami percaya oleh penyertaan-Mu di dalam hidup kami, itu yang memampukan kami untuk menatap hari esok di dalam segala keadaan yang sedang terjadi. Itu yang memampukan kami melewati semua keadaan ini dengan penuh kebenangan. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini oleh Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh hidup kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kaki kami, pedang roh di dalam hidup kami, untuk kami dapat mengalahkan setiap lawan dan musuh kami. Kami rindu firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kita dapat memuji menyembah Dia, dan memang demikian harusnya kita lakukan, kita laksanakan di dalam situasi seperti ini. Saudara-saudari, krisis sedang melanda dunia hari ini dan tidak bisa terhindarkan oleh siapapun, termasuk kita yang sedang mendengarkan khotbah di pagi hari ini. Krisis kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya dapat melindas atau menggulung hidup seseorang, atau sebaliknya ia dapat melejit dan memperoleh kemenangan. Saudara-saudari, di masa kecil saya suka main layangan. Dan ketika angin sepoi-sepoi datang, maka justru layangan itu tidak bisa terbang dengan baik. Itu harus membutuhkan kerja keras. Tetapi justru sebaliknya, kalau angin itu datangnya lebih kencang, maka justru itu lebih nikmat. Ya, layangan itu kalau mau dia terbang lebih jauh, maka tinggal diulur. Atau kalau dia mau terbang tinggi, tinggal sedikit ditarik talinya,
Dan akhirnya layangan itu bisa terbang lebih tinggi, bahkan sampai bisa ketinggiannya atau kemiringannya itu sampai 85 derajat. Ya, hampir-hampir tegak lurus dengan yang memainkannya. Juga sebaliknya, kalau angin kencang saudara, bisa-bisa juga layangan itu terjun bebas. Kadang nyangkut di pohon, atau ia lepas daripada tali, atau putus daripada tali sehingga ia hilang begitu saja. Nah, saudara-saudari, tergantung. Apakah layangan itu terikat baik dan benar, maka dia tidak akan lepas daripada sang yang mengendalikannya. Yang kemudian apakah talinya itu bagus atau masih fresh. Dan kemudian juga tergantung siapa yang mengendalikannya. Demikian juga gonjang-ganjing krisis yang hari-hari ini terjadi. Krisis dapat membuat seseorang dapat bertahan, bahkan melejit dan keluar menjadi pemenang, atau sebaliknya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, tapi saya percaya bahwa orang-orang yang hidupnya di dalam kendali Tuhan, dan memang seluruh keadaan dunia hari ini semua ada di dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir. Saudara-saudari, mari kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 21. Demikian firman Tuhan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya
Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita dapat bertahan di tengah dunia ini bila kita berada di tangan yang tepat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan doa Yesus Kristus kepada kita, kepada Bapa untuk kita adalah, dia katakan di dalam ayat yang ke-11, peliharalah mereka dalam namamu. Saudara-saudari, bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam Kristus, maka pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Yang kemudian dikatakan kita terpelihara dengan sempurna. Itu bagian yang kedua. Sekali lagi, kita terpelihara dengan sempurna bila kita bersama dengan Kristus. Jadi kita tidak perlu takut situasi yang ada saat ini. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, dikatakan di sana, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka darinya, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi artinya bahwa selama kita hidup di dalam Kristus, maka perlindungan Allah di dalam hidup kita, pemeliharaan Allah ada senantiasa bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah kita akan menjadi pemenang dan memperoleh kemuliaan bila kita menyatu dengan Kristus. Perhatikan apa yang menjadi doa Tuhan Yesus. Dikatakan di sana ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kalau saudara-saudari dan saya ada di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, dikatakan di sana, aku akan memberikan kemuliaan. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat mampu bertahan dan keluar jadi pemenang bila kita memiliki fondasi hidup yang kokoh, yaitu iman. Iman yang bagaimana? Yaitu iman yang tangguh. Sekali lagi, iman yang bagaimana adalah iman yang tangguh. Sebesar apakah iman yang tangguh itu? Iman yang tangguh itu adalah iman sebesar biji sesawi. Artinya iman di dalam Kristus. Iman yang tangguh sebagaimana telah diuraikan di minggu pertama dan kedua bulan Juli ini, ada dua hal dikatakan di sana yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar di minggu pertama adalah pertama, iman yang tangguh itu adalah terikat cinta kepada Tuhan. Terikat cinta kepada Tuhan ada tandanya. Kalau kita terikat cinta kepada Tuhan, tandanya itu adalah merindu selalu kepada kekasih kita, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua adalah rela meninggalkan seluruh keinginan daging atau keinginan duniawi. Rela dan berani meninggalkan segala keinginan duniawi. Minggu kedua kita telah belajar terikat oleh janji Tuhan. Ya, bagian kedua adalah terikat oleh janji Tuhan. Melalui apa? Melalui anugerah di dalam Yesus Kristus. Kemudian kita terus membangun relasi dengan Kristus. Dan penyerahan diri. Sepenuhnya, totalitas hidup kepada Kristus. Dan hari ini topik daripada iman yang tangguh itu adalah menjadi satu dengannya atau menjadi satu dengan Kristus. Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 17 ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu.
agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Penyatuan dua insan yang berbeda adalah merupakan rangkaian yang berjenjang dan berkesinambungan. Seperti menaiki anak tangga. Laki-laki dan perempuan yang saling tertarik, jatuh cinta. Dan tidak hanya sekedar jatuh cinta, tetapi akan terus melangkah. Mereka mulai menjadi pacaran atau kepada yang lebih serius lagi adalah tunangan. Dan setelah tunangan mereka bersepakat untuk mengikat janji di hadapan Tuhan. Untuk menyerahkan diri kepada pasangannya laki-laki dan perempuan. Dan kemudian mereka diikat dalam satu ikatan pernikahan yang kudus menjadi satu sebagai pasangan suami istri. Mereka tidak lagi dua tapi menjadi satu. Tidak ada yang dapat memisahkan mereka selain maut oleh Tuhan. Apa yang dipunya suami adalah punya istri. Apa yang dipunya istri adalah punya suami. Demikian juga hubungan kita kepada Kristus. Tuhan Yesus jatuh cinta kepada kita. Dan karenanya dia meninggalkan takhta dari tempat maha tinggi. Dan turun ke dunia ini untuk menemukan saudara-saudari dan saya. Untuk menjadi kekasih jiwanya. Ia tidak peduli seburuk apapun latar belakang kita. Saya rasa seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan, seburuk apapun masa lalu perempuan itu, yang dicintainya tidak akan pernah dipermasalahkan olehnya. Kecintaan Tuhan Yesus kepada kita bukan hanya tidak dipermasalahkan masa lalu kita, namun lebih daripada itu ditebusnya kita dari penjara dosa. Dibersihkannya kita dari segala kejijikan dan kenajisan oleh pencemaran dosa. Dan dengan ia mati di salib sebagai kita. Segala dosa dan pencemaran dikuburkannya di perut bumi dan diberi kita jubah kemuliaan dan hidup di dalam kekekalan. Di saat kita menerima cintanya, kemudian ia mengikat kita dengan perjanjian darahnya yang merupakan meterai baru bahwa kita adalah miliknya dan kekasih jiwanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, menjadi satu dengan Kristus. Dia tidak hanya mengungkapkan janjinya, tetapi juga dia memeteraikan kita dengan darahnya. Pada waktu kita menerima cinta Kristus, waktu kita menerima dia sebagai kekasih jiwa kita, maka ia mengikat kita dengan dimeteraikannya hidup kita oleh darahnya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dimeteraikan oleh darahnya artinya ia menghapuskan segala dosa dan pencemaran. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, darah adalah merupakan satu penyucian, penghapusan dosa di dalam hidup manusia. Di zaman perjanjian lama, kalau seseorang ingin menghapuskan dosanya, maka seorang imam, orang yang berdosa itu dia bawa anak lembu atau anak domba. Dan kemudian diserahkan kepada imam dan kemudian imam itu memotong
anak domba itu dan darahnya itulah yang menjadi tebusan daripada dosa umatnya Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini yang dikatakan oleh Paulus di dalam Ibrani 13 ayat 11 sampai 12 dikatakan, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yesus sendiri menguduskan, menghapuskan segala dosa kita oleh darahnya. Tidak hanya sekedar yang menghapuskan dosa kita oleh darahnya, tetapi darahnya itu juga yang menjadi meterai untuk kita menjadi kekasih jiwanya. Sebagaimana yang katakan dalam Yohanes 17 ayat 24 tadi dikatakan, ya Bapa, aku supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Yesus Kristus, dia tidak mau memisahkan kita darinya. Di mana dia ada, di situ juga kita berada. Dia lakukan semuanya itu. Darahnya dia berikan, darahnya tercurah. Supaya kita menjadi kekasihnya. Dilayakan untuk menjadi kekasih Allah. Kata dilayakan artinya sesungguhnya kita tidak layak. Karena kita adalah manusia dosa. Kita telah hidup dikuasai oleh dosa. Tetapi karena pengorbanannya di atas kayu salib, darah itu tercurah. Maka darah itulah yang menghapuskan segala dosa kita, menyucikan dosa kita. Dan darahnya itulah yang membuat kita menjadi layak, dikuduskan, disucikan olehnya supaya kita menjadi layak di hadapannya. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kasih karunia Tuhan itulah, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya tercurah di sana. Itulah yang membuat kita layak, karena darahnya itu menghapuskan segala dosa kita, menyucikan segala pencemaran dosa, sehingga segala dosa itu menjadi tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Dan karena tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita, akhirnya kita dilayakan untuk menjadi kekasih jiwa Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan demikian bahwa darahnya itu jugalah yang menjadi tanda sebagai milik Allah. Bahwa hidup kita adalah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa hidupmu, hidup saya, hidup kita, orang yang menerima Kristus adalah milik Allah. Dia berikan tanda, disahkan, dimeteraikan bahwa kita adalah miliknya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, yang sudah atau sering atau mungkin kadang-kadang diberi cek saudara dari satu perusahaan. Tahukah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika cek itu diberikan, kalau hanya tanda tangan, walaupun itu sudah mungkin ada 2 orang yang tanda tangan cek itu, maka cek itu belum bisa berlaku kalau cap daripada satu perusahaan itu belum tertera di cek itu. Cek itu belum sah kalau
cap daripada atau stempel daripada perusahaan atau sesuatu badan atau satu lembaga atau yayasan, kalau belum dicap, dicek itu cek belum bisa berlaku. Baru dia bisa berlaku kalau ada stempel, ada cap dari satu lembaga, satu badan usaha atau lain sebagainya. Baru bisa cek itu ditukarkan untuk menjadi satu atau katakan diuangkan dia ke bank. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, cap yang dari kerajaan Allah itu adalah darah Kristus. Artinya kita menjadi sah, menjadi milik Kristus. Hidup kita setelah ditebus olehnya, sehingga hari ini kita menjadi pemilik atau pewaris atau milik daripada Allah. Sebagaimana dicatat di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Perhatikan baik-baik, dikatakan memeteraikan tanda miliknya atas kita. Hidup saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, darahnya menjadi meterai bahwa hidup kita adalah tanda bahwa kita ini adalah milik daripada Kristus. Darahnya sebagai meterai baru menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus, milik Allah. Dengan demikian Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, dilanjutkan di sana, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tidak hanya sebagai dimeteraikan, tetapi juga di sana dijamin. Dijamin oleh apa Bapak Ibu? Allah sendiri atau Yesus sendiri mengutus seorang pribadi, yaitu Roh Kudus, sebagai jaminan bahwa segala yang Ia sediakan bagi kita adalah milik kita. Roh Kudus sebagai jaminan. Allah menyediakan semua itu bagi kita. Dikatakan dalam 2 Korintus ayat 1, maksud saya 2 Korintus 1 pasal 1 ayat 22. Dikatakan di sana, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Waktu kita menerima Kristus, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka Roh Kudus diberikan kepada kita, diberikan di dalam hati kita untuk menjamin apa yang telah Allah sediakan, bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya itu bagi kita. Tidak hanya Ia menyediakan, tetapi juga dijamin Ia memberikan semuanya bagi kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga itu dijamin oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus, maka segala berkat rohani di surga itu akan diberikan kepada kita. Allah sendiri di dalam Yesus Kristus memberikan segala berkat rohani di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau berkata kepada kita begini Bapak Ibu, segala yang Allah sediakan di surga adalah berkat bagi orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Artinya tiada yang lain selain daripada Kristus. Tidak hanya Ia memberi. Ada banyak orang mungkin diberi sesuatu, tapi belum tentu dapat memperolehnya. Ada banyak hal disediakan dan diberi, tapi belum tentu ia dapat menikmati. Belum tentu dia dapat memperolehnya. Nah, Kristus atau Roh Kudus menjamin untuk kita dapat memperoleh itu. Bahwa di dalam Kristus, Ia memberikan kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang dari surga, datang ke dunia ini. Turun ke dunia ini. Untuk apa? Memberikan hidup. Tidak hanya hidup, tetapi dikatakan di sana mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya, engkau tidak kekurangan apapun. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, jaminan untuk kita mengalami hidup dan hidup dalam kelimpahan, kita akan memperolehnya. Kita akan diberi oleh Tuhan. Kita tidak akan kekurangan apapun dalam situasi apapun saudara-saudari. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini, di tengah krisis yang saat ini, sama berkata kepada kita, jangan takut. Pandang kepada Kristus dan Kristus ada di dalam hidupmu. Roh Kudus telah menjamin bahwa engkau akan memperoleh hidup. Engkau tidak ada kekurangan. Itu sebabnya hidup kita adalah yang utama adalah Kristus. Sebagaimana dicatat di dalam Matius 6 ayat 33. Yesus berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Urusan kebutuhan hidup, keperluan hidup, semasih hidup di bumi ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau hidup pantas, hidup pantas maksudnya adalah dengan cara yang hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah, maka segalanya yang kita butuhkan itu akan Tuhan tambahkan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam terjemahan sederhana saya bacakan kepada kita di sana dikatakan, tetapi hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Dan semua hal yang kamu butuhkan akan diberikan juga kepadamu. Perhatikan, dikatakan ya, hal yang harus kamu utamakan adalah hidup dengan cara yang pantas dan benar sebagai warga kerajaan Allah. Kalau kita adalah sebagai warga kerajaan Allah, semestinya kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, hidup pantas. Hidup dengan cara yang pantas, benar sebagai warga kerajaan Allah. Maka saudara-saudari, semua hal yang kita butuhkan itu akan diberikan kepada kita. Yang ketiga tadi adalah memperoleh semua yang disediakan Allah bagi kita. Roh Kudus menjamin untuk kita dapat memperoleh semua yang disediakan Allah bagi kita. Tidak hanya Allah menyediakan bagi kita, tidak hanya Allah memberikannya, tetapi juga dijamin untuk kita dapat memperolehnya. Sebagaimana dicatat di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Roh Kudus menjamin untuk kita memperoleh seluruh yang Allah sediakan dan diberikan kepada kita dari sorga. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan hidup kepada Kristus, menyatu dengan Kristus, maka sesungguhnya kita setiap hari dituntun oleh Roh Kudus untuk pertama saudara, Dia menjamin bahwa penyediaan Allah, seluruh penyediaan Allah itu akan diberikan kepada kita dan dijamin bahwa itu semua kita akan memperolehnya. Adakah kekurangan lagi? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita sekali lagi hanya fokus, hanya mengutamakan, hanya memikirkan, hanya memandang dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus, menyatu dengan Kristus, maka segala penyediaan Allah dijamin oleh Roh Kudus yang Ia berikan kepada kita untuk menuntut kita memperoleh semuanya itu. Tidak hanya memperoleh, tetapi juga menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hei saudara-saudari, ini hal yang menarik, hal yang sangat indah. Hal yang sangat indah. Sebagaimana dicatat di dalam Efesus 3 ayat 4 sampai dengan 6. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Sekali lagi dikatakan turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara, saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menyatu dengan Kristus, kita terikat kepada janji Kristus, terikat dengan cinta kepada Kristus, maka kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Paulus melanjutkan di dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari, masihkah kita meragukan semuanya itu? Kalau kita menyatu dengan Kristus, maka kita akan dimeteraikan, itu kita dimeteraikan oleh darahnya. Kita dijamin oleh Roh Kudus untuk memperoleh segala penyediaan yang Allah berikan. Bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan, Tuhan berikan, dan kita memperolehnya, serta kita menjadi ahli waris kerajaannya. Menyatu dengan Kristus. Yaitu saudara-saudari, saya ada 3 hal yang saya sampaikan di sini. Allah begitu mencintai kita semua. Dan karenanya Yesus Kristus mati di salib sebagai kita. Dan menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh karena dosa. Dan oleh darahnya dimeteraikan kita sebagai
tanda miliknya sampai kepada hidup yang kekal. Allah memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun, memimpin kita dari waktu ke waktu. Dan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita akan memperoleh dengan sempurna seluruh janji-janji Allah kepada kita sebagai anak-anak Allah yang juga sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dengan demikian, segala berkat rohani di dalam sorga dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Segala berkat rohani di dalam sorga diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, membuat kita menjadi tangguh di dalam menghadapi situasi yang hari-hari ini terjadi. Meneguhkan kita, menguatkan kita untuk menghadapi krisis yang sedang terjadi. Bahwa di dalam Kristus, ketika kita menyatu di dalam Kristus, kita tidak menjadi tergulung oleh krisis ini. Tetapi kita akan menjadi melejit dan bahkan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdiri. Menyatakan iman kita kepada Tuhan. Bahwa satu-satunya kekasih jiwa kita yang telah menyatu di dalam hidup kita, Dia adalah perisai. Sehingga kita tidak akan goyah. Kita akan mampu bertahan. Bahkan menjadi pemenang di dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi oleh dunia ini. Mari kita naikkan pujian. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalammu pulihkan hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalammu pulihkan hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan,
Bila kita bersama dengan Kristus, bila Kristus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Kristus, kita menyatu dengan Kristus, maka segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita oleh Roh Kudus menjamin bahwa itu akan kita memperolehnya. Ia telah memeteraikan kita, Ia telah membuat kita menjadi miliknya, bahwa kita adalah kekasih jiwanya. Ia telah melayakkan kita, Ia memberikan darahnya untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi layak untuk menjadi kekasih jiwanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di tengah segala keadaan krisis yang ada, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Allah menyertai engkau. Roh Kudus menjadi jaminan di dalam hidup bahwa Ia memelihara engkau, Ia menyertai engkau, Ia memberikan kemenangan bagimu. Jangan takut. Darahnya telah menjadi meterai baru di dalam hidup kita, sebagai tanda bahwa kita adalah miliknya. Dan karena kita adalah miliknya, maka segala sesuatu yang Ia sediakan adalah diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang diberikannya, ya kita akan peroleh. Kita akan memperolehnya. Bila engkau angkat tangan dan engkau berkata, terima kasih Tuhan, kan Engkau mau menjadikan aku kekasih jiwamu. Engkau mengangkat aku menjadi anak, dan oleh darahmu Engkau melayakkan aku menjadi milikmu, dan oleh Roh Kudusmu menjadi jaminan bagiku untuk memperoleh segala berkat rohani di sorga yang Allah sediakan. Engkau berikan dan aku terima, aku memperolehnya di dalam Kristus Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, bahwa segala apa yang Engkau telah sediakan, Engkau berikan bagi kekasih jiwamu, bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya berkata amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja MDC Pangkal Pinang, baik kegiatan kesan, doa maupun ibadah, sudah dilaksanakan secara onsite. Namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, pengecekan suhu badan, tempat duduk berjarak, dan bersalaman dengan melipat tangan di atas dada. Kegiatan kesan sudah dilaksanakan secara bertatap muka atau di rumah-rumah. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja MDC Pangkal Pinang. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 0415675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Allahku. Ku transfer Kau Allahku. Ku transfer Kau Allahku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di saat badai kami tetap tenang karena Allah bersama dengan kami. Engkau Allah yang menyertai kami di dalam segala keadaan. Sehingga kami memperoleh kekuatan dan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Yang telah menyelamatkan kami. Dan terus menyertai kami. Memimpin kami dari waktu ke waktu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah. Dan kami mengakhiri ibadah ini. Kami pulang ke tempat kami. Melanjutkan segala aktivitas kami. Di dalam anugerah Tuhan. Engkau memberkati kami. Mari jemaat Tuhan. Arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Dan terimalah berkat yang Allah sediakan bagi engkau. Di dalam berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah manis, lembut menyertai engkau, memimpin dan menuntun langkah demi langkah, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan dan percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.